Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran pusat perbelanjaan Glodok Plaza, kita sudah terhubung dengan Rehana Meziah di lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Pusat dan Syahda Yustiza di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kita ke Rehana terlebih dahulu. Rehana, bagaimana dengan situasi evakuasi saat ini di lokasi Anda? Ya baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Memang kalau kita lihat dari hari kemarin mengulas sedikit bahwasannya terjadi kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza di tempat saya mengabarkan saat ini. Hingga saat ini untuk proses pemadaman api memang sudah selesai dan juga dalam proses pendinginan. Namun mengingat ada beberapa lokasi yang sulit untuk dijangkau sehingga evakuasi korban hingga saat ini masih terus dilakukan. Beberapa titik juga pemirsa sudah mulai disisir seperti dari lantai 7, lantai 8, kemudian juga lantai 9. Mengingat pemirsa kalau kita mengulas sedikit di hari kemarin, pusat api sendiri ini berasal dari lantai 7 yang kemudian merambat ke lantai 8 dan juga bahkan hingga ke lantai 9 dan juga ini ke gedung yang ada di sebelahnya. Zinka dan juga pemirsa, ini kita bisa informasikan bahwasannya untuk di posko pengaduan sendiri data orang yang hilang ini mencapai hingga 15 orang. Tadi juga kami sempat memantau memang kalau di siang hari tadi ada jumlahnya 8 orang, kemudian di sore hari tadi bertambah lagi jumlahnya menjadi 10 dan bahkan di malam hari ini bertambah lagi menjadi 3 orang. Jadi totalnya sekitar ada 13 orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Kami juga tadi sempat memantau sedari tadi sore bahwasannya api memang sudah tidak ada, namun untuk asap sendiri masih keluar dari beberapa jendela yang ada di gedung Glodok Plaza. Sehingga daripada itu, Zinka dan juga pemirsa, tadi kami sempat memantau ada beberapa korban yang telah dievakuasi seperti pada jam 14 siang waktu Indonesia Barat, satu korban telah ditemukan dan satu korban tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi, mengingat korban juga ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian disusul lagi 2 korban yang juga sudah meninggal dunia ditemukan sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dan juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilanjutkan proses identifikasi mengenai siapa korban tersebut. Namun kita juga masih belum mengetahui, Zinka dan juga pemirsa, apakah kemudian 13 korban yang dinyatakan hilang dalam kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini merupakan yang tadi ditemukan begitu Zinka dan juga pemirsa, karena hingga saat ini untuk identitas sendiri kami masih belum mengantongi siapa saja nama-nama tersebut. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini ada beberapa identitas pemirsa ataupun inisial nama, seperti sebut saja ada wanita berinisial AA 29 tahun, ada Z berusia 40 tahun, kemudian SA berusia 20 tahun, A berusia 30 tahun, AB berusia 28 tahun, kemudian OY berusia 25 tahun, ISB berusia 25 tahun, dan juga KS berusia 21 tahun, yang semuanya Zinka dan juga pemirsa ini merupakan berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk berjenis kelamin laki-laki ada 1 orang yang dilaporkan kehilangan, yakni adalah berinisial M berusia 45 tahun. Untuk itu Zinka pemirsa, di malam hari ini saya memiliki kesempatan untuk mengajak Anda berbincang langsung bersama dengan Bapak Susilo selaku Kepala Sektor Pemadam Tambora. Selamat malam, Pak. Baik, selamat malam. Baik, Pak Joko, ini kan kalau kita lihat begitu ya sudah dilakukan penyisiran, ini di lantai berapa saja, Pak Joko? Baik, tetap kita melakukan penyisiran untuk pencarian korban itu di lantai 7, 8, dan 9. Tapi untuk proses pemadaman pendinginan kita ada 2 lokasi, karena ini kan gedungnya ada sebelah kiri dan sebelah kanan, yang terdampak ada sebelah kanan. Jadi upaya pendinginan kita fokuskan lebih ke gedung sebelahnya, karena itu kan terdampak ya di lantai 5 dan lantai 3. Untuk pencarian korban kita fokuskan ke gedung sebelah kiri, khususnya di lantai 7, 8, dan 9. Baik, Pak Joko, ini kan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi kalau ada 1 korban yang kemudian masih dilakukan proses evakuasi hingga saat ini masih belum ada kabarnya. Ini seperti apa, Pak Joko, prosesnya? Ya baik, ada selalu ini memang posisinya reruntuhan ya, runtuhan dari baja ringan dan cukup berat untuk rintangan untuk masuk ke situ. Nanti kemungkinan mohon maaf, jadi mungkin besok setelah terang, jadi kita membuka akses dulu untuk menuju itu untuk kita lakukan evakuasi. Namun ini malam menjelang pukul 00 nih justru malah laporannya menambah. Jadi total laporan dari masyarakat itu sekarang 13 orang. Itu jadi kita tambah berarti masih
13.4 berarti masih ada 9 orang yang perlu kita cari untuk keberadaannya. Pak Joko, ini kan kalau dilihat kebakarannya sendiri terjadi di lantai 7, 8, dan juga 9 yang merupakan sumber pertamanya itu adalah dari lantai 7. Tapi apakah kemudian ada korban di lantai 7, Pak Joko? Untuk siang tadi kita tim dari anggota ini penyelamat ini dari tim evakuasi dari regu penyelamat ini kita mesisir di lantai 7 dan 8. Namun untuk di lantai 9 itu belum optimal. Jadi tadi siang memang diketemukan semuanya berada di lantai 8 dalam posisi yang berbeda-beda. Demikian. Baik, Pak Joko, ini mungkin nanti kita akan melanjutkan lagi dialognya, terutama ini mengenai bagaimana proses penyisiran dari korban, tapi kita harus ditahan terlebih dahulu, Pak Joko, karena mungkin Pak Pemirsa kalau kita boleh menggambarkan sedikit, proses evakuasi juga hingga saat ini masih terus berjalan dan kami juga masih akan terus memantau bagaimana pergerakannya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio, Zinka. Baik, Rehana, terima kasih telah mengabarkan langsung dari lokasi. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan mengupdate informasi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai jeda.